Baik, salam dan bahagia teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi di mata kuliah psikologi sosial. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu yang disebut sebagai kognisi sosial. Di pertemuan-pertemuan kemarin kita sudah diskusikan tentang bagaimana konsep diri manusia, konsep diri kita, dan itu akan berkaitan dengan bagaimana membaca diri sebagai pribadi dan membaca diri sebagai diri sosial. Bagaimana kita ketika berada di lingkungan yang privat dan bagaimana sikap perilaku kita berada dalam lingkungan komunitas, kelompok ataupun masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan bicarakan tentang apa itu yang disebut sebagai kognisi sosial, yaitu tentang bagaimana kita berpikir berkaitan dengan dunia sosial, berkaitan dengan dunia yang berada di luar diri kita. Artinya, baik itu berupa interaksi sosial dengan orang lain, baik itu berupa cara berpikir kita berkaitan dengan peristiwa-peristiwa tertentu, berkaitan dengan pokok-pokok gagasan-gagasan tertentu, dan itu yang kemudian membawa kita atau berpengaruh terhadap cara kita untuk menanggapi dan merespon peristiwa-peristiwa, pandangan-pandangan, maupun kejadian-kejadian yang berada di luar diri kita. Misalnya, kenapa seseorang kemudian memberi penilaian positif atau memberikan penilaian negatif terhadap seseorang, terhadap pandangan orang lain, atau terhadap suatu peristiwa, itulah yang nanti kita bahas di dalam kognisi sosial. Nah, teman-teman sekalian, menurut Baron dan Birne, kita melihat bahwa kognisi sosial itu adalah tata cara kita dalam menginterpretasikan, menganalisis, mengingat, dan menggunakan informasi tentang dunia sosial. Jadi, di dalam kepala kita, di dalam otak kita, itu pasti sudah tersimpan segala informasi, tersimpan segala pengalaman-pengalaman, ingatan-ingatan yang itu kemudian akan digunakan kembali. Maka kalau kita nanti mengingat tentang apa proses terjadinya komunikasi intrapersonal, komunikasi yang ada di dalam diri kita, mulai dari adanya stimulus dan respon, sebagaimana pandangan teman-teman behavioristik memandang soal perilaku manusia. Jadi ada sensasi, kemudian ada persepsi, ada memori yang bekerja di sana, yang kemudian mendorong kita untuk memberikan pandangan, mendorong kita untuk memberikan persepsi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan sosial kita. Nah, kognisi sosial itu adalah sistem atau cara yang sistematis begitu yang terjadi di dalam pikiran kita, yang terjadi di dalam kepala kita untuk menginterpretasikan, menganalisis sekaligus mengingat kembali. Nanti kita akan mengenal bagaimana cara mengingat kembali peristiwa-peristiwa masa lalu ataupun peristiwa-peristiwa jangka pendek yang kemudian berguna bagi kita untuk menginterpretasikan itu tadi. Sekaligus kemudian menggunakan informasi itu untuk berperilaku ataupun bersikap. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam pikiran kita itu yang kemudian kita gunakan untuk menginterpretasi, dan hasil interpretasi itu nanti akan nampak di dalam sikap dan perilaku kita di dalam interaksi sosial, termasuk cara bagaimana kita memandang peristiwa-peristiwa itu. Nah, itu nanti teman-teman bisa cek lebih detail tentang bagaimana kognisi sosial ini menurut Baron dan Birne di tahun 2003 gitu ya. Meskipun buku ini cetak ulang terus dan lebih sering digunakan di pembelajaran psikologi sosial ketimbang buku-buku yang lain.
Nah, teman-teman sekalian, di dalam kognisi sosial, bahwa mempelajari cara kerja berpikir kita dalam memahami lingkungan sekitar itu supaya mampu dan berfungsi di dalam cara kita berperilaku secara adaptif. Nah, kognisi itulah yang kemudian bekerja pada diri kita untuk menerima atau tidak menerima, menolak ataupun menerima, begitu ya, sekaligus memberikan respon-respon tertentu dalam rangka kita sampai pada titik adaptivitas, pada titik yang menyesuaikan diri dengan lingkungan ataupun kemudian menolak pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan pikiran-pikiran kita. Nah, kita itu kemudian bisa memproses informasi dari lingkungan, yang informasi-informasi, peristiwa, kejadian, dan sebagainya itu dalam proses komunikasi intrapersonal itu kemudian ditangkap oleh panca indera kita, begitu ya, yang kemudian secara otomatis, dan ini tidak perlu melakukan usaha yang serius dan tidak perlu kemudian kita berkehendak untuk menolak ataupun menerima, itu otomatis akan menjadi bagian dari informasi yang tersimpan di dalam memori kita. Maka sebagai contoh misalnya kita mampu melakukan dua hal sekaligus, begitu ya, di dalam waktu yang bersamaan. Misalnya nyetir mobil sambil SMS-an. Jadi atau misalnya belajar sambil mendengarkan radio, belajar sambil mendengarkan musik misalnya. Itu adalah dua contoh bagaimana di saat yang sama otak kita itu kemudian merekam. Otak kita itu kemudian menerima informasi-informasi yang berada dalam lingkungan sosial. Namun, tentu saja otak kita akan memiliki keterbatasan untuk memproses, menginterpretasi maupun kemudian menggunakannya dalam merespon peristiwa-peristiwa yang ada di luar kita. Jadi proses kita memperoleh informasi dari lingkungan itu sesungguhnya kita tidak perlu melakukan usaha yang berat, karena dengan sendirinya gitu ya, tanpa usaha dan di luar kehendak, sesungguhnya informasi-informasi itu datang dan masuk ke dalam alam pikiran kita, ke dalam memori kita. Kecuali tentu informasi-informasi yang membutuhkan effort yang cukup berat untuk kemudian kita peroleh. Misalnya soal belajar dan sebagainya. Tetapi peristiwa-peristiwa dan informasi-informasi yang datang begitu saja ke dalam diri kita, entah itu sesuatu yang dilihat secara langsung, sesuatu yang ditonton secara langsung, atau sesuatu yang dialami secara langsung, itu tidak membutuhkan effort yang besar untuk kemudian kita simpan di dalam pikiran kita. Nah, contoh misalnya karena ada keterbatasan pada kapasitas otak kita berkaitan dengan berpikir mengenai orang lain, maka sesungguhnya dua aktivitas ataupun dua peristiwa yang dilakukan secara bersamaan itu tentu saja membutuhkan konsentrasi yang penuh. Kalau Anda lihat misalnya di dalam gambar ini, seseorang mengemudi itu bisa saja kehilangan konsentrasi dan kendali ketika dia misalnya mengemudi sambil main handphone misalnya, sambil SMS, sambil telepon dan sebagainya. Dan ini tentu saja akan membahayakan dirinya maupun pengguna jalan yang lain. Itu saya kira kenapa kemudian beberapa waktu yang lalu ada semacam himbauan atau bahkan larangan dari kepolisian berkaitan kalau nyetir tidak boleh bawa HP atau melihat HP, mendengarkan atau nonton film di HP begitu ya, atau menjawab telepon dari HP sambil mengendarai, baik itu motor maupun mobil. Ini tentu saja berkaitan dengan kemampuan kita untuk melakukan dua hal di saat yang bersamaan. Apakah kemudian kita otak kita sanggup untuk melakukan itu
atau tidak, karena ini akan berkaitan dengan kondisi hasil dari dua peristiwa atau dua perilaku yang kita lakukan sekaligus. Dalam konteks gambar ini misalnya ya menyetir sambil main handphone itu bisa membahayakan orang lain yang berada di sekitarnya. Nah, teman-teman sekalian, kognisi sosial itu pasti akan berkaitan dengan skema. Jadi di pertemuan kemarin kita sudah bicarakan soal skema diri, begitu ya. Skema itu adalah hasil dari self-knowledge yang kemudian berisi serangkaian informasi yang ada di dalam kognisi kita, yang kemudian memberi semacam panduan bagi kita untuk merespon peristiwa-peristiwa atau pandangan-pandangan yang berada di luar diri kita. Contoh misalnya, saya akan bacakan ilustrasi berkaitan dengan skema ini. Saat memasuki sebuah restoran di Maroko misalnya, pemain musik itu memainkan musiknya dan mengiringi hingga kami duduk. Kemudian dari pintu masuk kemudian sampai ke duduk dan kemudian berhenti gitu ya. Nah, setelah itu main lagi setiap ada tamu datang sehingga mereka duduk. Mereka memainkan musik untuk menyambut tamu yang baru datang. Saat kami duduk, seorang pria datang dengan sebuah teko besar dan kemudian menggerakkan ke arah mangkok metal gitu ya di tengah meja. Dengan cepat saya mengerti kalau pria tersebut ingin kami mengulurkan tangan dan kemudian untuk mencuci dengan air dalam teko besar itu. Setelah makan malam tersebut, kami keluar, kemudian para pemusik kembali bermain dan saya menyadari ada sebuah piring besar yang berisi koin diletakkan strategis di depan kami, lalu saya meletakkan beberapa koin dan pemain itu mengucapkan terima kasih. Apa yang kemudian bisa teman-teman lihat dari ilustrasi ini, bahwa sesungguhnya ada gambaran tentang bagaimana kita mendefinisikan, bagaimana kita menempatkan benda-benda yang sudah kita ketahui bersama. Teko besar, kemudian juga kalau kita lihat di ilustrasi itu adalah mangkok besar gitu ya di tengah meja. Itu begitu ada pelayan membawakan teko besar dan kita kemudian memaknai mangkok metal besar itu adalah tempat untuk kita cuci tangan. Tetapi ada barang serupa begitu ya. Ada barang serupa yang piring besar juga semacam mangkok begitu ya. Piring besar yang ada di depan para pemain musik itu, tentu saja kita tidak memaknai itu sebagai tempat cuci tangan, tetapi itu kita maknai sebagai tempat untuk memberikan koin karena mereka sudah menyambut kita dan main musik. Maka dua hal atau dua benda yang kemudian ada dan memiliki fungsi yang relatif sama itu tentu peruntukannya berbeda. Maka itulah yang kemudian disebut sebagai skema yang ada di dalam diri kita. Contoh lain misalnya sama-sama kemudian sebagai tempat air minum begitu ya. Tempat air minum, botol air putih itu akan berbeda dengan nanti misalnya botol kopi misalnya. Meskipun bentuknya sama, meskipun bisa jadi digunakan untuk hal yang sama, tetapi di dalam kognisi kita itu sudah ada gambaran bahwa oh ini untuk botol air minum air putih, oh ini untuk botol kopi misalnya. Sehingga dengan informasi-informasi berkaitan dengan benda-benda itu, kita sesungguhnya memiliki gambaran tentang benda A itu fungsinya untuk apa, benda B fungsinya untuk apa. Dan dalam proses skema itu tentu saja bukan hanya cara kita menanggapi benda,
tetapi juga cara kita menanggapi peristiwa-peristiwa di luar diri kita. Tetapi di dalam memori kita itu sudah sudah tersedia sekian banyak kosakata, sekian banyak identifikasi yang memungkinkan kita untuk menginterpretasikan. Oh, kalau misalnya kalau misalnya lampu di perempatan jalan itu merah, begitu ya, maka itu tentu tidak boleh jalan. Merah itu harus berhenti. Oh, kalau kemudian lampunya sudah hijau, maka harus berjalan. Artinya justru tidak boleh berhenti. Oh, kalau kemudian lampunya bergerak kuning, begitu ya. Kalau di aturan sesungguhnya lampu yang dari hijau ke kuning, begitu ya. Dari hijau ke kuning itu harusnya aturannya adalah kita harus memperlambat laju mobil atau motor kita agar kemudian orang mulai berhati-hati tidak mempercepat laju mobilnya. Tetapi ada fakta yang menarik tentu saja di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau lampu kuning itu ya sudah gas lagi sebelum lampu benar-benar merah misalnya begitu. Ini gambaran tentang bagaimana kita menginterpretasikan simbol, menginterpretasikan tanda, sekaligus bagaimana kita menginterpretasikan benda ataupun tak benda atau bukan benda yang kemudian bisa kita gunakan sebagai cara kita berperilaku terhadap sesuatu yang kita temui. Jadi sekali lagi, skema di dalam kognisi sosial itu memberikan gambaran bagi kita tentang bagaimana cara kita bersikap maupun berperilaku. Skema kita tentang orang tua misalnya tentu saja akan berbeda dengan skema kita dengan berinteraksi dengan anak-anak. Dan ini fokusnya tentu saja akan berkaitan dengan bagaimana cara kita bersikap dengan orang tua dan bagaimana cara kita bersikap terhadap anak-anak. Itu tentu saja berbeda dan itu berkaitan dengan skema. Nah, teman-teman, secara garis besar tentu saja skema itu adalah kerangka mental yang berpusat pada tema-tema yang spesifik yang membantu kita kemudian mengorganisasikan informasi-informasi sosial. Jadi skema itu akan berada, akan terjadi dan dikumpulkan dalam tema-tema yang spesifik. Tadi saya berikan contoh kalau benda antara mangkok bakso dengan mangkok mie ramen itu tentu saja berbeda kan begitu kan. Kemudian berbeda juga dengan mangkok dawet cendol misalnya. Itu meskipun fungsinya bisa digunakan untuk menempatkan makanan bakso atau ramen dan sebagainya, tapi peruntukannya berbeda. Jadi sekali lagi teman-teman, skema itu adalah kerangka mental yang berpusat pada tema-tema yang spesifik. Nah, skema itu juga bisa dibentuk oleh kebudayaan di mana kita tinggal. Skema diri kita itu kemudian ditentukan pula oleh kebudayaan, ditentukan pula oleh kebiasaan-kebiasaan di mana kita tinggal. Misalnya, teman-teman kalau pernah misalnya memesan atau datang ke sebuah warung begitu ya di Jogja dan di Bandung, itu tentu akan mengalami sesuatu yang berbeda. Misalnya begini, kalau Anda pesan es teh gitu ya. Kalau Anda pesan es teh di warung di Jogja, Anda akan mendapatkan teh yang manis. Jadi es teh itu sudah bercampur dengan gula. Tapi kalau Anda membeli es teh begitu ya di Bandung atau di Bogor misalnya, Anda akan mendapatkan teh tawar. Artinya teh yang belum dicampur dengan gula. Ini kebiasaan dan tentu saja kebudayaannya berbeda. Tapi kalau Anda membeli
teh dengan memesan, misalnya saya pesan teh tawar begitu ya di Jogja, Anda akan mendapatkan teh yang tanpa gula. Tapi kalau Anda di Bandung, Anda pesan teh gitu saja, Anda sudah akan mendapatkan teh tawar. Anda hanya akan mendapatkan teh manis jika kemudian Anda mengatakan, saya beli teh manis dong. Itu contoh bagaimana kebiasaan dan kebudayaan kita tinggal itu berpengaruh terhadap skema kita. Nah, teman-teman sekalian, begitu kemudian skema terbentuk, itu mampu mempengaruhi perilaku sosial kita. Jadi, dalam konteks dalam konteks ini sesungguhnya kita kebudayaan kita itu berpengaruh terhadap skema kita, dan ketika skema itu terbentuk, itu akan mempengaruhi perilaku sosial kita. Tadi contohnya dengan contoh saya memesan es teh misalnya, si penjual warungnya gitu ya, dia sudah akan berpikir, oh kalau di Jogja ya, dia sudah akan berpikir bahwa teh itu pasti sudah teh manis. Itu adalah perilaku sosial. Tapi kalau warung yang ada di Bandung misalnya, kalau saya beli es teh, ya dia hanya akan memberikan teh yang tawar dengan es, tidak dengan gula. Itu perilaku sosialnya kemudian terbentuk. Sama halnya ketika dalam konteks sosial, misalnya kalau kita berpikir di dalam skema kita kemudian akan terbentuk. Kenapa kemudian stereotip terjadi, prasangka terjadi, itu juga karena persoalan-persoalan kebudayaan. Anda misalnya kalau kita bicara soal Chinese misalnya, maka ada gambaran besar di dalam pikiran kita bagaimana teman-teman Cina, soal perilakunya, soal sikapnya, dan sebagainya. Termasuk soal pengalaman-pengalaman atau peristiwa-peristiwa kebangsaan. Kalau kita bicara soal terorisme misalnya, maka di dalam pikiran kita sudah ada gambaran, oh teror itu begini, pelakunya seperti ini, dan seterusnya. Itu yang sudah sedemikian rupa terbentuk di dalam pikiran kita. Dan pembentukan itu sudah terjadi karena informasi-informasi yang masuk di dalam sistem berpikir kita. Entah itu dari radio, sosial media, TV, dan seterusnya. Itu yang kemudian berpengaruh terhadap skema kognisi kita. Nah, contoh yang lain misalnya kalau kita menggunakan ilustrasi sebelumnya, kita akan mengetahui bahwa pengalaman yang belum pernah dialami sebelumnya pun dengan cepat kemudian mampu mengetahui apa yang terjadi. Contoh ilustrasi di depan ini tadi, kita melihat bahwa ada mangkok yang besar di depan di tengah-tengah meja, dan begitu kemudian pelayan toko menyiapkan teko besar dengan air, itu tandanya adalah tempat cuci tangan. Meskipun misalnya kalau kita di Jogja misalnya ya, ada dua hal yang berbeda. Misalnya cuci tangan ya sudah di keran, atau kemudian cuci tangan di mangkok. Kalau istilah Jawanya itu kopukan begitu ya. Tetapi itu berbeda, sekalipun kemudian bentuknya sama, mangkok itu ketika dibawa oleh pengamen, maka fungsi mangkok itu bukan lagi sebagai tempat cuci tangan, melainkan sebagai tempat untuk meletakkan koin. Jadi ini ini berkaitan dengan bagaimana skema itu berpengaruh terhadap perilaku sosial kita. Nah, teman-teman sekalian, mungkin kemudian kita bisa pernah mengalami situasi yang mirip begitu di masa lalu, pernah makan di berbagai restoran dan sebagainya, dan itulah yang kemudian membangun kembali bagaimana cara kita bersikap dan berperilaku. Nah, dalam konteks tadi, skema restoran ini dianggap sebagai sebuah kerangka mental yang dibangun melalui berbagai restoran yang telah dikunjungi, sehingga kita membantu kita memahami berkaitan dengan informasi sosial yang baru. Sekalipun misalnya di dalam restoran-restoran di Indonesia misalnya,
Ya tidak ada kobokan di tengah meja makan begitu ya. Tetapi informasi-informasi baru itu dengan segera kemudian bisa kita tangkap dan kita pahami. Nah, kegagalan misalnya dalam memahami situasi dan sebagainya tentu saja sangat mudah terjadi. Tetapi pengalaman-pengalaman yang sama, barang-barang yang sama, kadang-kadang kemudian diinterpretasikan dengan cara yang sama di tempat-tempat tertentu. Saya gunakan contoh ini. Jadi orang masuk ke ATM begitu ya, sendalnya dilepas di luar. Orang masuk ke Indomaret atau Alfamaret misalnya sendalnya dilepas di luar. Kenapa? Karena orang berpikir bahwa lantai yang akan saya masuki ini adalah ubin yang bersih begitu ya. Yang kemudian ya sudah sandal saya lepas di luar pintu misalnya. Termasuk gambaran ini. Jadi kadang-kadang berpikir bahwa ya sudah karena ada ubin yang berbeda dengan lantai halaman ini, bisa saja kemudian sendalnya itu ditaruh di luar. Seolah-olah kemudian ini kira-kira menggambarkan tentang masuk masjid itu sendalnya harus dicopot. Jadi tentu saja skema kita kalau masuk ke masjid itu sendal harus dicopot kan, sepatu harus dicopot. Ada banyak peristiwa misalnya yang menggambarkan bagaimana konflik, kekerasan dan sebagainya, kesalahpahaman terjadi ketika orang memasuki masjid masih pakai sendal, masih pakai sepatu. Dan konfliknya itu kemudian terjadi kan gitu. Itu kemudian kenapa di masjid itu ada tulisan batas suci misalnya. Tetapi yang Anda lihat misalnya di dalam dua gambar ini, sekalipun kemudian tidak ada istilah dalam tanda petik batas suci begitu ya, memasuki Alfamaret, memasuki Indomaret ataupun memasuki ATM begitu, orang meninggalkan sendalnya di luar pintu. Seolah-olah yang terjadi di dalam atau di lantai yang akan dimasuki itu tidak boleh menggunakan sendal. Dan ini akan berkaitan dengan skema sosial. Contoh yang lain misalnya, teman-teman bisa lihat bagaimana menginterpretasi gambar ini. Anda tahu ya, ini gambar salah satu artis Indonesia begitu ya. Kalau Anda melihat secara cermat gambar ini, siapa namanya, Claudia Sintabela atau siapa ini, dan gambar aktor luar negeri ini, tentu Anda akan memiliki gambaran yang skema kognitif yang berbeda. Gambar yang perempuan ini tentu tidak akan cocok untuk film-film action, tidak akan cocok untuk film-film perkelahian, balapan dan seterusnya. Tapi kalau Anda lihat gambar yang samping, Anda akan melihat tentu saja tokoh ini tidak akan cocok untuk sinetron-sinetron yang menye-menye begitu ya. Maka dengan melihat perbedaan atau karakteristik yang berbeda pada dua sosok, sesungguhnya kita sudah memiliki skema tentang bagaimana kita merespon dua orang yang berbeda karakter ini. Contoh yang lain misalnya ini, Anda lihat Syahrini gitu ya, gambar yang sebelah kanan, dan tentara yang memakai perlengkapan lengkapnya, pakaian lengkapnya. Syahrini tentu saja menggambarkan sosok yang mungkin kita bisa sebut lebay begitu ya, lebay, mewah, glamor dan sebagainya. Tetapi gambar di samping kiri itu menunjukkan sosok yang kuat, tegas, keras dan seterusnya. Dua gambar yang memiliki cara interpretasi yang berbeda. Dan itu akan berada di dalam pikiran kita. Sehingga teman-teman, di dalam proses itu sesungguhnya skema kognitif kita itu berpengaruh pada semua aspek dasar kognisi sosial. Jadi efek dari skema itu akan berpengaruh pada aspek-aspek kognisi
yang berupa yang pertama adalah perhatian atau atensi, kemudian yang kedua berpengaruh terhadap cara kita mengkode informasi, memberi coding terhadap informasi, dan ketiga cara kita mengingat kembali atau retrieval informasi-informasi yang ada di dalam pikiran kita. Oke, sampai di sini tentu saja kita nanti akan bahas tentang ketiga aspek dari kognisi sosial ini berkaitan dengan atensi, kemudian encoding dan retrieval. Baik, kita lanjutkan. Perhatian di dalam kognisi sosial itu kita ingat bahwa skema itu berperan sebagai penyaring. Skema kita itu berperan sebagai penyaring bahwa informasi yang konsisten dengan skema itu akan lebih diperhatikan dan mungkin untuk dimasukkan di dalam kesadaran. Tetapi informasi yang bertentangan dengan skema kognitif kita itu akan cenderung diabaikan. Contoh misalnya, kalau kita nonton konser begitu ya, di dalam sebuah stadion begitu ya, tentu saja menonton konser itu yang diperhatikan adalah penyanyinya, gerak tubuh penari yang ada di panggung dan seterusnya. Kalau Anda nonton konsernya Didi Kempot, tentu saja yang akan Anda perhatikan adalah bagaimana Didi Kempot itu bernyanyi di atas panggung. Bagaimana pemain-pemain musiknya itu berada di atas panggung. Sehingga ketika Anda nonton konser itu, yang Anda perhatikan adalah informasi utamanya adalah penyanyinya. Anda datang ke sebuah stadion untuk menonton konser, maka yang Anda perhatikan adalah penyanyinya atau pemain musiknya. Sedangkan informasi-informasi yang tidak cocok itu cenderung akan diabaikan. Ketika Anda datang ke sebuah konser yang tujuan atau informasi utamanya adalah menonton penyanyinya, menikmati musiknya, Anda tidak akan memperhatikan detail apakah di samping kanan, kiri, belakang Anda itu ada copet atau tidak. Jadi Anda tidak akan memperhatikan atensi Anda, gitu ya, itu tidak akan besar terhadap orang-orang yang berada di sekeliling Anda. Kenapa? Karena skema orang nonton konser itu bukan dalam kerangka jaga-jaga atas dirinya sendiri, tetapi dalam kerangka untuk menikmati konsernya, kan begitu. Artinya pada saat kemudian banyak informasi yang masuk akan menggunakan skema-skema yang ada. Karena kerangka ini membantu dalam proses informasi dengan usaha-usaha yang lebih sedikit. Contoh yang lain teman-teman adalah ya tadi kalau Anda datang ke tempat ibadah, tentu skema Anda adalah bagaimana berdoa dengan khusyuk. Pakaian yang Anda pakai bagaimana? Pakaian yang kita pakai ketika datang ke tempat ibadah bisa jadi misalnya berbeda dengan pakaian yang kita pakai kalau datang ke mall, ke dugem misalnya, atau ke pantai atau ke tempat renang. Anda tidak akan menggunakan baju renang ketika Anda mendatangi tempat ibadah. Sebaliknya, Anda tidak akan menggunakan mukena. Bagi teman-teman yang muslim, tidak akan menggunakan mukena kalau Anda datang ke pantai misalnya. Sehingga skema sekali lagi itu akan berpengaruh terhadap cara kita mengorganisasikan tindakan, cara kita mengorganisasikan pikiran kita. Yang kedua, efek skema itu juga akan berpengaruh pada pengkodean informasi. Jadi informasi yang dimasukkan ke dalam ingatan kita itu adalah informasi yang menjadi fokus perhatian kita akan disimpan dalam ingatan jangka panjang. Jadi yang kira-kira penting kita lihat, kemudian perlu diingat-ingat misalnya, dan dianggap penting misalnya, itu akan masuk dalam memori jangka panjang. Nanti teman-teman di psikologi komunikasi akan melihat
kenapa kemudian cara kerja lupa dan mengingat itu terjadi. Kenapa misalnya peristiwa-peristiwa yang minggu ini kita alami, kita lakukan itu tidak bisa kita ingat, tapi pengalaman-pengalaman masa kecil kita, entah umur 5 tahun, 6 tahun misalnya, atau masa kecil, itu kemudian hari ini kita ingat, kita mudah ingat. Itu berkaitan dengan cara kerja mengingat, gitu ya. Nah, informasi yang sesuai dengan skema itu akan dikodekan, akan dimasukkan di dalam long term memory. Dan uniknya apabila kemudian terdapat informasi-informasi yang tidak sesuai dengan skema, namun dianggap penting, maka akan dikodekan dalam ingatan yang lokasinya terpisah. Dan ini akan dilabeli dengan hal-hal yang sifatnya unik, entah itu lucu, atau entah itu pengalaman yang memalukan dan sebagainya akan dikode dengan model-model seperti itu. Nah, di dalam sistem memori kita tentu saja ada ingatan jangka pendek dan ada ingatan jangka panjang. Ada short term memory dan long term memory. Short term memory ini berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang kita alami, yang kemudian begitu saja masuk di dalam alam pikiran kita, di dalam sistem ingatan kita. Tetapi di long term memory ini sesuatu yang dianggap penting akan didorong untuk diingat-ingat kembali. Misalnya tanggal pernikahan, hari ulang tahun, dan sebagainya, itu bagian dari long term memory. Oke. Kemudian diproses mengingat kembali, bahwa informasi yang paling siap untuk diingat adalah informasi yang konsisten dengan skema kita. Anda bisa bayangkan memori kita, otak kita itu seperti halnya memorinya laptop, memorinya handphone dan sebagainya. Anda yang sedang mengerjakan tugas akan hafal betul di mana letak file itu di antara folder-folder yang lain misalnya. Sehingga kalau Anda kemudian mengingat, ini adalah tugas dari mata kuliah psikologi sosial, maka Anda akan lari ke folder itu untuk mencari di mana letak file dari tugas Anda. Nah, teman-teman sekalian, orang-orang itu memiliki kecenderungan mengingat dan menggunakan informasi yang konsisten dengan skema dibandingkan dengan informasi yang tidak konsisten dengan skema. Jadi, berkaitan dengan itu tentu saja nanti akan berpengaruh besar terhadap bagaimana proses kita memanggil kembali informasi-informasi yang ada di dalam long term memory kita. Jadi orang akan cenderung mengingat dan menggunakan informasi yang konsisten. Contohnya misalnya kalau Anda merokok begitu ya, sementara ada kampanye anti rokok, misalnya bahwa rokok itu mengganggu kesehatan, rokok itu bla 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 dan sebagainya, maka Anda tidak akan mengingat-ingat soal bahayanya merokok, meskipun misalnya di dalam bungkus rokok sudah digambarkan betapa mengerikan gitu ya. Tetapi kalau Anda seorang perokok, Anda akan mengabaikan informasi itu dan kemudian Anda akan tetap merokok, sehingga skema Anda, karena skema Anda bahwa merokok itu ya tidak bermasalah terhadap tubuh saya, misalnya begitu. Nah, penggunaan informasi dalam pengambilan keputusan itu dipengaruhi oleh seberapa kuat skema terbentuk dan tersimpan, serta seberapa besar beban kognitif pada saat ini. Tadi saya contohkan disonansi kognitif. Disonansi itu kesenjangan ketika kita dihadapkan pada dua persoalan, dua pendapat yang berbeda, merokok dan kesehatan misalnya. Nah, ketika itu berlebih nanti akan ada yang disebut sebagai beban kognitif tinggi atau disonansi kognitif itu, kemudian kita akan memiliki lebih akan cenderung memilih pada skema yang sudah ada di dalam kognitif kita. Misalnya kalau Anda seorang perokok ya tidak masalah
seberapa besar pun kemudian gerakan anti rokok terjadi, ya Anda tetap membeli rokok. Itu misalnya contoh bagaimana skema yang ada di dalam kognitif kita. Nah, efek skema itu ada dua, teman-teman, yaitu adalah efek bertahan. Artinya skema memiliki efek bertahan meskipun dihadapkan pada informasi yang kontradiktif, atau dalam konsep diri kemarin kita sebut sebagai disonansi kognitif. Misal tadi stereotip tentang kelompok sosial tertentu, misalnya contoh ya, ini contoh saja, misalnya orang-orang Sumatera yang keras, padahal tidak semua orang kemudian seperti itu, tetap saja kemudian beranggapan seperti itu misalnya. Contoh orang Jawa yang dianggap lemah lembut misalnya, tentu ada contoh orang Jawa yang kemudian juga bisa bertindak sangat kasar misalnya. Itu bagaimana efek bertahan. Contoh yang lain tadi saya gunakan sebagai rokok dan kesehatan tadi. Kalau kemudian kita dihadapkan pada dua pilihan itu, maka efek bertahannya ya tadi. Misalnya saya merokok begitu ya, kemudian ada kampanye anti rokok begitu, kemudian saya hanya akan berkata, itu simbah saya umur 96 tahun terus merokok dan tetap sehat-sehat saja misalnya. Jadi efek bertahan itu untuk menguatkan satu elemen di dalam elemen di dalam kognitif kita. Yang kedua itu adalah pemenuhan harapan pada diri. Jadi skema itu memberikan efek pemenuhan harapan pada diri atau yang disebut sebagai self-fulfilling prophecy. Jadi ramalan yang kemudian membuat ramalan itu benar-benar terjadi. Nah, self-fulfilling prophecy ini misalnya bagaimana keyakinan itu kemudian bisa membentuk realitas. Ramalan-ramalan atau dalam bahasa lain sesungguhnya adalah prediksi, begitu ya. Prediksi-prediksi itu sendiri kemudian benar-benar terjadi. Tentu saja prediksi-prediksi itu bisa jadi ramalan dalam artian benar-benar hanya mengira, atau prediksi yang kemudian didasarkan pada data-data. Ini penelitiannya Rosenthal di tahun 1994, dia mengatakan bahwa ini eksperimen. Pada awalnya guru mengetahui bahwa murid-muridnya itu memiliki IQ yang tinggi dan akan berkembang pesat secara akademik. Apa yang terjadi? Guru kemudian memberikan tugas yang lebih menantang, kemudian banyak memberikan umpan balik. Guru bertindak dengan cara yang menguntungkan siswa, dan akhirnya siswa kemudian benar-benar seperti yang diharapkan. Jadi mengetahui betul karakter siapa yang dihadapi, kemudian menargetkan poin yang tinggi terhadap siswanya, dan itu kemudian betul-betul diolah sehingga siswanya itu betul-betul kemudian memperoleh gambaran seperti apa yang diharapkan. Dalam contoh ini tes masuk kampus, entah itu dengan tes potensi akademik, dengan tes TOEFL dan sebagainya, itu dalam rangka untuk memetakan apakah para pendaftar calon mahasiswa maupun siswa itu bisa seperti gambaran-gambaran yang diharapkan sebelumnya. Jadi sekali lagi, efek skema itu akan berpengaruh terhadap harapan-harapan ke depan. Itu kenapa di dalam dunia psikologi misalnya gambaran-gambaran tentang psikologi positif itu kemudian menjadi penting dalam rangka menegakkan harapan-harapan itu kepada anak didiknya, misalnya begitu. Baik, kemudian teman-teman sekalian, ada di dalam proses pengambilan keputusan dan pemrosesan informasi itu ada yang disebut sebagai heuristik dan pemrosesan otomatis. Jadi di dalam kapasitas kognitif kita itu bisa jadi kemudian terlalu penuh informasi-informasi. Misalnya percakapan melalui telepon genggam itu sangat menyerap konsentrasi dan pikiran sehingga tidak menyisakan kapasitas kognitif yang cukup untuk berkendara dengan aman misalnya. Itu
ilustrasi yang pada bagian awal tadi kita sampaikan, bahwa ketika kemudian menyetir sambil menerima telepon atau bertelepon dengan orang lain, tentu saja itu dua hal yang memberikan beban pada pikiran kita. Menyetir itu butuh konsentrasi yang tinggi, tetapi berbicara melalui telepon genggam itu juga butuh informasi yang tinggi. Nah, hal ini tentu saja akan memasuki kondisi kejenuhan informasi gitu ya, atau information overload, yaitu suatu keadaan di mana pengolahan informasi itu telah berada di luar kapasitas kemampuan yang sesungguhnya. Yang akibatnya tentu saja konsentrasinya tidak betul-betul dapat dilakukan, dan itu yang kemudian bisa membuat hal fatal, misalnya apakah terjadi kecelakaan dan sebagainya. Nah, strategi untuk kemudian meningkatkan kapasitas kognitif atau jalan pintas itu harus kemudian memenuhi syarat-syarat yang mampu menyediakan cara dengan cepat dan sederhana sehingga dapat menghasilkan dapat berhasil dengan baik, dan proses-proses itu akan berkaitan dengan heuristik dan proses-proses informasi secara otomatis. Kita lihat ada beberapa kesalahan di dalam kognisi sosial. Di dalam cara kita berpikir tentang dunia sosial itu tentu saja ada banyak sumber kesalahan. Yang pertama adalah bias negativitas. Bias negativitas ini adalah mengacu pada fakta bahwa menunjukkan bahwa kita, faktanya misalnya, menunjukkan sensitivitas yang lebih besar pada informasi yang negatif daripada informasi yang positif. Contoh, kita cenderung membicarakan teman kita itu sesuatu yang jelek-jelek, bukan sesuatu yang positif darinya. Itu kalau istilah di Jawa ngerasani. Yang ngerasani itu mesti yang jelek-jelek, bukan ngerasani yang positif-positif. Dan itu yang disebut sebagai bias negativitas. Jadi misalnya teman mengenalkan koleganya yang menyenangkan, pintar, cantik, ramah, dan dapat dipercaya. Namun kemudian dia juga menyebutkan bahwa dia itu sombong kok misalnya. Dia bisa menyombongkan diri, bisa ini, bisa itu, dan seterusnya. Dan ini disebut sebagai bias negativitas. Apa yang cenderung diingat tentu saja adalah di dalam kepala kita itu kita cenderung mengingat hal-hal yang negatif pada seseorang ketimbang hal yang positif. Dan ini hasil riset gitu ya, yang kemudian mengatakan bahwa kita itu memiliki kecenderungan lebih tinggi, lebih mengingat hal-hal yang sifatnya negatif ketimbang hal-hal yang sifatnya positif. Nah, respon yang cepat terhadap orang sangat negatif seringkali penting untuk bertahan hidup. Tentu saja ada dua hal. Kalau tadi di bagian awal itu kenapa kemudian kita mengingat hal-hal yang negatif terhadap orang-orang di sekitar kita ketimbang yang positif, tetapi bahwa kemudian berpikir hal-hal yang negatif pada titik tertentu itu adalah cara bagi kita kemudian untuk survive, cara bagi manusia kemudian untuk bisa bertahan hidup. Informasi yang negatif itu sering kemudian direfleksikan hal-hal di lingkungan yang mungkin mengancam keselamatan dan kesejahteraan seseorang. Kenapa misalnya orang ngerasani orang lain itu ya dalam rangka untuk mempertahankan dirinya, kira-kira begitu ya, mempertahankan image dirinya dibandingkan dengan orang lain misalnya. Nah, misalnya kita lebih sensitif dalam mengenal ekspresi marah gitu ya, atau permusuhan daripada ekspresi yang positif, keramahan dan persahabatan. Ini tadi gambaran-gambaran negatif tentang orang lain itu lebih cenderung kemudian untuk diingat.
Tetapi teman-teman, selain bias negativitas, ada pula yang kemudian disebut sebagai bias optimistik. Bias optimistik itu kecenderungan kita untuk mengharapkan segala sesuatu itu berjalan dengan baik. Jadi cara berpikir yang terlalu optimis itu juga bagian dari kesalahan-kesalahan dalam kognisi sosial. Nah, bias optimistik ini adalah kesalahan dalam kognisi sosial yang tentu saja berkebalikan dengan bias negativitas. Kebanyakan orang percaya bahwa mereka kemudian memiliki kemungkinan lebih besar dibandingkan dengan orang lain untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, pernikahan yang baik, mengerjakan tugas dengan cepat dan sebagainya, sehingga mengakibatkan kesalahan dalam hal perencanaan misalnya. Jadi terlalu percaya diri itu kemudian mengurangi kewaspadaan. Terlalu percaya diri itu mengurangi konsentrasi begitu ya. Sehingga orang-orang yang cenderung memiliki bias positivistik itu cenderung gampang cenderung memikirkan segala sesuatu itu dengan mudah tanpa kemudian merencanakan secara lebih sistematis. Jadi berpikir terlalu negatif itu juga berbahaya di dalam kognisi sosial. Berpikir sangat optimistik tanpa kemudian memikirkan rencana yang lebih sistematis itu juga memiliki bahaya di dalam kognisi sosial kita. Oke. Nah, padahal kalau kemudian kita tadi bias optimistik itu orang akan memudahkan berpikir bahwa segala sesuatu mudah tanpa kemudian direncanakan terlebih dahulu. Padahal kemudian kesalahan dalam perencanaan itu cenderung membawa kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sistematis. Sehingga kesalahan perencanaan itu adalah kecenderungan kita percaya bahwa kita dapat melakukan lebih banyak pekerjaan dalam satu periode daripada yang sebenarnya bisa kita lakukan. Dan ini tentu disumbang betul oleh gagalnya perencanaan. Dalam konteks pemerintahan misalnya, pemerintah misalnya seringkali kemudian mengumumkan bahwa jadwal pengerjaan fasilitas umum ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang harusnya menjadi target misalnya. Tapi faktanya seringkali tidak terjadi. Misalnya dalam konteks yang baru-baru ini, bagaimana target pemerintah untuk memberikan vaksin ke sebanyak mungkin warga begitu ya, tetapi sejauh ini baru berapa persen itu tercapai. Artinya optimistik yang disampaikan di awal itu tidak dibarengi dengan rencana yang sistematis, tidak dibarengi dengan penyediaan vaksin yang jauh lebih banyak, sehingga target yang ditentukan di awal itu akan meleset. Nah, itu tentu saja ada bias optimisme. Nah, faktor apa yang kemudian menyebabkan bias optimistik ini muncul? Yang pertama tentu saja berkaitan dengan faktor-faktor yang berada di luar kontrol individu, artinya kecenderungan tidak dipikirkan secara maksimal, misalnya efek buruk, hambatannya dan sebagainya. Resiko, kemudian hambatan dan sebagainya itu tidak terlalu dipikirkan, yang dipikirkan hanya target dan ini bisa tercapai kok. Tapi tidak berpikir soal dunia di luar bahwa ada hambatan ini, resikonya begini, itu tidak dipikirkan. Sehingga muncul apa yang disebut sebagai bias optimistik. Yang kedua, itu juga dipengaruhi oleh motivasi dalam menyelesaikan tugas. Bahwa dalam membuat perencanaan pekerjaan itu seringkali menebak apa yang akan terjadi. Itu adalah apa yang kemudian mereka harapkan terjadi. Sehingga pekerjaan selesai tepat waktu dan tanpa hambatan. Itu kira-kira yang kemudian dipikirkan orang yang sampai pada tahap bias optimistik ini.
Jadi motivasinya itu tidak dibarengi dengan perencanaan yang detail misalnya. Oke. Nah, teman-teman, kemudian selain bias negativitas, bias optimistik, ada kesalahan-kesalahan di dalam sistem kognisi sosial. Itu salah satunya yang ketiga adalah kerugian terlalu banyak berpikir. Jadi overload di dalam pikiran kita. Jadi pemikiran yang rasional itu secara umum tampak menguntungkan karena rasionalitas itu akan menghindarkan pada kesalahan atau bias. Namun tentu saja bahwa misalnya kita pernah mengalami hal ini berkaitan misalnya bahwa berpikir berat dan dalam dalam waktu yang tertentu tentang suatu hal, misalnya sedang berselisih dengan teman, atau kemudian mengambil keputusan mau bekerja atau kuliah, sehingga kita kemudian menjadi bingung misalnya. Ketika dihadapkan pada dua pilihan yang berbeda, kita akan mengalami disebut sebagai kerugian akibat terlalu banyak berpikir. Nah, berpikir secara rasional itu kadang-kadang menimbulkan terlalu banyak buah pikiran yang baik, dan kemudian membuat semakin bingung. Ini dua-duanya baik harus dilakukan, kemudian malah bingung. Dan tentu saja kita ini kadang-kadang lucu, kalau dikasih banyak pilihan itu bingung, nggak ada pilihan juga bingung. Itu kenapa kemudian pilihan-pilihannya itu kemudian lebih disederhanakan. Milih pasangan A atau B. Itu akan jauh lebih mudah ketimbang kita dihadapkan pada 3, 4, 5 pilihan misalnya. Karena proses berpikir kita pasti akan jauh lebih banyak, jauh lebih dalam. Kemudian yang keempat itu adalah pemikiran kontrafaktual. Pemikiran kontrafaktual ini adalah kecenderungan untuk membayangkan hasil lain daripada yang sesungguhnya terjadi di dalam situasi tertentu. Jadi berpikir tentang apa yang akan terjadi seandainya. Kontrafaktual itu berandai-andai. Jadi kita itu cenderung membandingkan diri kita dengan orang lain. Di pertemuan kemarin ini kita sebut sebagai social comparison, perbandingan sosial. Kalau kita membandingkan kemampuan kita dengan yang lebih baik misalnya, dan kemudian mendapatkan diri kita kok tidak sebaik dia ya, kok hasilnya tidak semaksimal dia ya, padahal saya ini sudah bekerja keras, saya ini sudah mati-matian belajar misalnya, tapi nilainya lebih baik dari dia. Maka yang muncul di dalam pikiran kita adalah penyesalan. Tetapi juga rasa marah baik terhadap dirinya maupun orang-orang yang berada di luar dirinya. Bisa jadi itu guru, dosen, dan seterusnya. Tetapi kalau kita membandingkan, perbandingan dengan yang lebih baik ini disebut sebagai upward counterfactual. Tetapi kadang-kadang kita juga membandingkan diri kita dengan orang lain yang tidak lebih baik dari kita. Dengan orang lain yang bisa jadi lebih buruk dari kita. Ini disebut sebagai downward counterfactual, yaitu membandingkan dengan yang lebih buruk. Kalau kemudian yang kita bandingkan itu ternyata lebih buruk dari kita, ya kita merasa bangga. Oh iya, saya ternyata lebih baik saya ya daripada dia ya. Harusnya lebih ternyata saya lebih baik dari dia, dan itu kemudian memunculkan rasa puas. Nah, perbandingan itu hanya akan komparasi sosial itu akibatnya hanya akan ada dua itu, upward counterfactual dan downward counterfactual, penyesalan dan rasa puas. Kemudian teman-teman, contoh misalnya ya dengan pemikiran counterfactual tadi, counterfactual itu berbeda dengan yang senyatanya, kira-kira begitu ya. Contoh misalnya, kita mendapatkan nilai ujian B. Apabila kita memaknai dengan upward counterfactual, membandingkan dengan yang lebih baik,
jika seandainya saya mendapatkan nilai A gitu ya, padahal dapatnya B. Jika seandainya saya mendapatkan nilai A, maka saya akan bla 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 bla. Jadi dia menyesalkan kenapa hanya mendapatkan nilai B. Tapi kemudian karena dia mendapatkan nilai B dan kemudian ada teman-temannya yang mendapatkan nilai C, maka dia akan memiliki rasa puas. Oh, saya lebih baik dari teman-teman saya yang dia mendapatkan nilai C misalnya. Jadi perbandingan sosial itu hanya akan efeknya ada dua, itu penyesalan dan rasa puas. Kalau nanti di teorinya Kaurojiwo di Surya Mentaram ya Getun dan Sumelang gitu ya. Nanti di bagian-bagian akhir materi psikologi sosial ini kita akan bahas bagaimana Kaurojiwo itu bisa digunakan untuk membaca gerak jiwa kita, olah jiwa kita. Baik, kemudian teman-teman selain bias negativitas, bias optimistik, kemudian terlalu banyak berpikir, kemudian juga pemikiran kontrafaktual, ada kesalahan-kesalahan atau sumber-sumber kesalahan di dalam kognisi sosial kita, itu adalah magical thinking atau pemikiran magis. Jadi mungkin teman-teman, ini ilustrasinya gitu ya, kalian yang sedang berada di kelas dan tidak ingin dosen memanggil nama, jika kalian berpikir bahwa dosen itu akan memanggil, apakah pemikiran ini mengingatkan kemungkinan nama kalian akan dipanggil? Jadi kadang-kadang misalnya mahasiswa itu ketika dosen mengatakan ada pertanyaan, atau dosen kemudian memberikan kuis pertanyaan kepada mahasiswa gitu ya, dia kemudian berdoa, semoga bukan saya, semoga bukan saya, semoga bukan saya, begitu. Sehingga seseorang yang kemudian namanya dia sebut-sebut semoga bukan saya, ini adalah bagian dari pemikiran magis, kira-kira begitu. Nah, tentu saja ada banyak contoh bagaimana pemikiran magical thinking ini terjadi. Dan ini biasanya juga terjadi pada proses mengafirmasi dirinya sendiri. Jadi bagian dari afirmasi dirinya sendiri. Nah, pikiran magis itu adalah berpikir dengan melibatkan asumsi yang tidak berdasarkan alasan yang rasional. Misalkan keyakinan bahwa sesuatu yang mirip dengan lainnya itu berasal dari sumber yang sama. Tentu saja pemikiran ini itu menimbulkan asumsi yang tidak berdasar pada realitas, namun terasa kuat pengaruhnya. Jadi afirmasi itu dalam konteks rasionalitas tentu saja ya tidak berdasar pada rasionalitas, tetapi dia menganggap bahwa itu bagian yang berpengaruh. Nah, padahal pada konteks ini sesungguhnya sebagai manusia kita ini cukup rentan dengan pikiran-pikiran yang magis seperti ini. Dalam beberapa hal tentu saja pikiran magis ini afirmasi dan sebagainya itu tentu saja beberapa penelitian menunjukkan bahwa ini punya pengaruh yang signifikan kok misalnya. Tapi tentu kita akan lihat secara keseluruhan bagaimana proses magical thinking ini. Kemudian selain magical thinking itu ada proses yang disebut thought suppression. Jadi menekan pikiran. Menekan pikiran ini adalah usaha untuk mencegah pikiran-pikiran tertentu memasuki alam kesadaran kita. Semoga bukan saya, semoga bukan saya, semoga bukan saya, dan seterusnya itu adalah proses-proses menekan pikiran. Contoh yang lain misalnya, kalau Anda sedang diet, maka Anda akan memikirkan tentang makanan-makanan lezat yang Anda temui di jalan misalnya. Oh, itu sebenarnya enak banget, tapi saya nggak mungkin memakannya karena saya sedang melakukan program diet misalnya. Ini yang
menekan pikiran, contohnya semacam itu. Atau misalnya kalau Anda seorang perokok dan kemudian punya program untuk berhenti merokok, maka Anda ingin menghilangkan pikiran atau menekan pikiran berkaitan dengan betapa nikmatnya merokok. Itu yang disebut sebagai menekan pikiran. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa sumber-sumber kesalahan di dalam proses-proses sosial kognitif kita. Apa kemudian hubungan antara perasaan, hubungan antara afektif dengan kognitif, dengan kognisi kita? Teman-teman sekalian, bahwa penerapan lain di dalam kognisi sosial adalah suasana hati afektif kita itu yang baik itu akan berpengaruh terhadap pikiran dan cara kita mempersepsikan diri kita dan lingkungan. Jadi suasana hati yang baik itu akan berpengaruh terhadap pikiran kita. Ini tentu saja didasarkan pada beberapa penelitian yang mencoba melihat hubungan antara afektif dan kognitif. Ada dua arah di sana. Yang pertama, perasaan dan suasana hati itu mempengaruhi kognisi, tetapi sebaliknya juga pikiran itu berpengaruh pada perasaan dan suasana hati. Ini dua-duanya ini timbal balik gitu ya. Contoh misalnya di banyak kelas misalnya selalu bisa diberikan contoh orang yang sudah punya masalah dari keluarga, kemudian dia datang ke sekolah atau ke kampus gitu ya, kemudian marah-marah ke mahasiswanya. Padahal persoalannya bukan ada di mahasiswa. Sehingga atau kemudian dia tidak bisa mengajar dengan lebih jernih gitu ya. Padahal persoalannya itu ada di rumah, bukan di kampus. Tetapi kemudian contoh sebaliknya, kognisi itu berkaitan dengan suasana hati. Kalau Anda sedang memiliki tanggungan pekerjaan yang banyak yang harus dipikirkan, yang harus diselesaikan, maka itu juga akan berpengaruh terhadap suasana hati. Jadi antara afeksi dan kognisi itu bertautan. Nah, suasana hati itu kemudian secara kuat mempengaruhi relasi atau reaksi kita terhadap rangsangan yang baru pertama kali kita temui. Contoh kemarin saya berikan misalnya, kalau Anda pecinta kucing gitu ya, begitu ada kucing yang menghampiri Anda akan senang sekali, mengelus, menggendongnya dan sebagainya, memberikan makan kucing dan seterusnya. Tetapi misalnya kalau Anda tidak suka kucing, kemudian kucing itu datang ke Anda, begitu ya, maka Anda akan misalnya berlari atau malah menendangnya misalnya. Artinya apa? Artinya kognitif kita, skema kognisi kita itu juga dipengaruhi oleh suasana hati kita, kesenangan-kesenangan yang kita miliki atau ketidaksenangan yang kita miliki. Kemudian teman-teman, bahwa perasaan dan suasana hati itu pun kemudian berpengaruh pada ingatan. Ada beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ingatan itu bergantung pada suasana hati atau mood dependent, yaitu apa yang kita ingat saat berada dalam suasana hati tertentu itu dapat ditentukan oleh apa yang dipelajari sebelumnya dalam suasana hati tersebut. Jadi suasana hati itu akan berpengaruh pada ingatan kita. Informasi yang dipelajari saat afektifnya positif, saat suasana hatinya positif, itu akan lebih mudah diingat gitu ya, dan lebih mudah disimpan di dalam afek positif. Kalau Anda belajar dalam suasana yang menyenangkan, itu akan lebih berhasil, akan lebih mudah diingat ketimbang Anda belajar dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Sebaliknya, informasi yang dipelajari saat suasana hatinya negatif itu lebih mudah mengingat informasi-informasi yang disimpan
negatif. Jadi yang diingat-ingat tentu hal-hal yang sifatnya negatif. Terakhir teman-teman, bahwa perasaan dan suasana hati itu berpengaruh pada ingatan. Yang kedua sebenarnya adalah efek kesesuaian hati, efek kesesuaian suasana hati atau mood congruent effect. Jadi kecenderungan kita untuk kemudian menyimpan atau mengingat informasi yang positif saat berada dalam suasana yang positif, dan informasi yang negatif saat berada dalam efek yang negatif. Jika suasana hatinya baik, maka informasi yang diperhatikan adalah informasi-informasi yang baik. Jika suasana hatinya sedang buruk, maka informasi-informasi yang diperhatikan adalah, yang diingat ada hal yang negatif. Contoh misalnya saat ini, kalau Anda sedang mengalami kecemasan, Anda akan cenderung membaca, mengingat, kemudian mencari berita-berita tentang kecemasan. Kalau Anda sedang gembira gitu ya, suasana hati Anda sedang nyaman gitu, Anda akan mencari misalnya informasi-informasi yang semakin menambahkan rasa nyaman Anda. Entah misalnya, cari tempat wisata kemana, kapan, dan sebagainya. Sehingga teman-teman, selain bicara soal kognisi sosial, bicara tentang dunia di lingkungan sekitar kita, suasana hati kita, afektif kita, itu berpengaruh terhadap cara kita berpikir. Kalau kita merasa gembira, maka cara berpikir kita itu tentu saja hal-hal yang positif. Kalau Anda sedang berada dalam suasana duka misalnya, maka tentu saja cara berpikir Anda itu juga akan cenderung pada hal-hal mengingat tentang kedukaan itu. Saya kira itu teman-teman apa yang kita pelajari di dalam tema kognisi sosial. Tentu saja jika ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan ini, kita nanti akan perdalam lagi secara lebih detail begitu tentang bagaimana kognisi sosial kita. Saya ingatkan kepada teman-teman bahwa tentu saja belajar soal psikologi yang pertama-tama harus kita olah adalah belajar tentang diri kita sendiri. Karena mempelajari manusia, psikologi itu yang dipelajari adalah manusia, dan kita itu manusia. Maka sesungguhnya belajar psikologi itu adalah belajar tentang diri kita sendiri. Dan tentu saja apa yang saya sampaikan ini bisa Anda konfirmasi terhadap diri sendiri sebagai bagian awal untuk meletakkan benar atau tidak. Dan informasi-informasi itu tentu terbuka kemudian untuk kritik, kemudian untuk counter terhadap gagasan yang memungkinkan kemudian pengetahuan itu lebih berkembang. Saya kira begitu teman-teman pembahasan kita berkaitan dengan kognisi sosial. Pertanyaan-pertanyaan silahkan nanti diajukan baik melalui WhatsApp group maupun kolom komentar di bagian bawah. Terima kasih, kita ketemu di pertemuan berikutnya. Salam.